Baik, saya opening dulu Pak Firman ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada seminar di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025. Senang sekali saya Lena Yunari selaku moderator seminar pada hari ini menyambut Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Pak Firman, apa kabar? alhamdulillah kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Salam kenal, Pak Firman. Ini pertama kali saya menjadi moderator di seminar Bapak pada pagi hari ini ya, Pak ya. Mudah-mudahan Ya, seminar kita di weekend ini berjalan dengan lancar. Baik, saya juga berharap Bapak dan Ibu semua yang hadir di seminar pagi ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di segala aktivitas kita masih diberikan rezeki. Kemudian kita diberikan kesehatan juga. Kita masih diberikan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Bapak dan Ibu sekalian, saya informasikan terlebih dahulu untuk acara seminar yang diadakan pada pagi hari ini adalah seminar yang diadakan oleh Astekindo atau Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia. Dan kegiatan kita hari ini didukung oleh P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Untuk seminar pada pagi hari ini kami akan membahas tentang preservasi jalan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sebelum memperkenalkan narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu terkait rundown acara kita, di mana untuk acara seminar kita pada pagi hari ini akan kami lakukan sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih, di mana nanti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami 70 menit. Dan untuk sisa waktunya sekitar 30 menit nanti akan kami gunakan untuk sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan di tengah-tengah narasumber kami memaparkan materi, boleh disampaikan terlebih dahulu di kolom chat dan saya akan bacakan setelah pemaparan materi selesai. Untuk yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung kepada narasumber kami, Bapak dan Ibu dipersilakan menggunakan fitur raise hand setelah pemaparan materi selesai. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kami. Dan saya juga ingatkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk melakukan absensi. Untuk linknya sudah kami berikan di kolom chat. Dan untuk mendapatkan materi juga e-sertifikat, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang sudah ada di kolom chat. Untuk Bapak dan Ibu, untuk yang mengisi absensi, ini diharapkan di aplikasi saat acara kami dimulai dan mengisi absensi di aplikasi saat acara kami selesai. Dan untuk kemudian serta mengisi kuesioner. Materi dan sertifikat tidak akan muncul apabila tidak mengisi absensi di aplikasi pada hari yang sama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati beliau adalah Bapak Insinyur Firman Hasiholan, Sarjana Teknik Master of Engineering. Beliau adalah seorang penata kelola jalan dan jembatan ahli muda di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana teknik sipil di Universitas Diponegoro. Kemudian beliau melanjutkan magister teknik pengelolaan bencana alam serta pendidikan profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah berpengalaman mengemban berbagai peran strategis, mulai dari pengawas lapangan, koordinator pengawas, hingga kini sebagai asisten pengawas dan pelaksanaan di lingkungan Bina Marga. Sebelumnya beliau juga berkarya di sektor konstruksi bersama PT Wijaya Karya, terlibat dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan asrama PKP School, Ciracas, dan Pasar Senen Blok 3. Di bidang akademi, beliau aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Jakarta, kemudian Politeknik Negeri Bali, Universitas Udayana, hingga Universitas Negeri Yogyakarta dan Surabaya. Tak hanya itu, beliau juga produktif berkarya melalui publikasi ilmiah dan buku, diantaranya buku perancangan jalan raya, perancangan transportasi, serta perancangan geometrik jalan raya dan sejumlah publikasi riset internasional tentang stabilitas timbunan jalan tol dan analisis likuifaksi. Dengan pengalaman teknis yang kuat, rekam jejak riset yang luas, serta kontribusi pada dunia pendidikan,
beliau menjadi narasumber yang sangat tepat untuk hari ini, Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja mempersilakan narasumber kami, Bapak Firman Hasiholan, untuk memulai materinya pada pagi hari ini. Silakan, Pak Firman. Siap, Bu Lena. Saya izin share screen ya. Siap, Pak. Apa tampil? Ya, sudah tampil. Silakan, Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk membawakan seminar hari ini untuk mengisi berbagi sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang pengalaman saya di preservasi jalan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia atau STEKINDO dan P3S Mandiri yang sudah mensupport acara seminar ini. Ya, yang seperti yang tadi dibilang, ini pengalaman saya. Saya Firman Nasolan. Saya merupakan penata kelola Jalan Jembatan Ali Muda di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, pengalaman saya menyelesaikan pendidikan S1 tadi di Universitas Diponegoro dan pendidikan S2 setelah profesi insinyur di Universitas Gajah Mada. Saya berkarir di Kementerian PU, saat ini Kementerian PU, Mbak Lena, bukan Kementerian PUPR lagi. Sejak tahun 2018 di CPNS 2018. Sebelumnya saya berkarir di BUMN di PT Wijaya Karya, dan saat ini dari 2023 sampai saat ini saya aktif di program praktisi mengajar, programnya Kemenristek untuk para praktisi berbagi di bangku perkuliahan. Saya juga alhamdulillah telah menyelesaikan 3 buku bersama rekan-rekan dosen, dua yang tentang geometrik jalan raya, perancangan jalan dan perencanaan transportasi, serta beberapa publikasi ilmiah. Ini kontak saya. Ya, untuk outline hari ini ada terdiri dari 7. Pengantar preservasi jalan, perencanaan preservasi jalan, preservasi perkerasan aspal, preservasi perkerasan beton, preservasi jalan tanpa lapis penutup, ini merupakan jalan-jalan tanah, preservasi bahu dan drainase jalan, dan skema preservasi jalan. Ya, ini penanganan preservasi jalan. Kegiatan preservasi jalan itu sendiri apa sih? Kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas, sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Ini poinnya. Jadi, preservasi itu merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencegah perawatan dan perbaikan agar umur rencana ditetapkan dapat tercapai. Peraturan perundangan preservasi jalan ada 7 yang saya rangkum dari Undang-Undang yang terbaru nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, PPRI nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Permen PU nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan pendidikan jalan. Yang kelima, Manual Konstruksi dan Bangunan Ditjen Bina Marga nomor 001 tahun 2011 tentang perbaikan standar untuk pemeliharaan jalan. Yang keenam, SE Dirjen Marga nomor 3 tahun 2024 tentang MDP 2024. Nomor 7, Surat Dirjen Bina Marga nomor 8 tahun 2015 tentang standar dokumen pengadaan pekerjaan preservasi jalan untuk pemakaian cara long segment. Jadi ini prioritas penanganan jalan tadi yang terdiri dari 3, mulai dari Undang-Undang Jalan nomor 2 tahun 2022-nya, tadi perubahan kedua dari Undang-Undang tahun 2004, baru Permen PU nomor 13 tahun 2011, dan PP nomor 34 tahun 2006. Tujuan preservasi jalan ada 3 yang saya rangkum. Pertama, mempertahankan kondisi jalan, yaitu pemeliharaan jalan rutin dan periodik diprioritaskan pada jalan nasional yang berkondisi baik dan sedang agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal. Ini saya sebenarnya ini bisa buat semuanya, tapi karena saya berprioritas lebih sering ke jalan nasional, makanya saya tetap jalan nasional. Yang kedua, menurunkan biaya transportasi, kondisi jalan yang tetap terjaga dalam kondisi baik dapat memberikan manfaat bagi penurunan biaya transportasi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelayanan prasarana transportasi jalan yang baik akan mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah melalui aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan iklim investasi. Kegiatan preservasi jalan sebagai upaya untuk ada 3 kegiatan penanganan jalan yang tadi agar yang saya jelaskan tadi yang untuk mencapai umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Kedua, pelaksanaan preservasi jalan wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan
dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil. Ketiga, preservasi jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. Elemen jalan harus dilakukan pemeliharaan, ada 4 bagian. Yang pertama, perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu sendiri, baik lentur maupun rigid. Yang kedua, bahu jalan dan drainase. Yang ketiga, perlengkapan jalannya, rambu-rambu juga, itu merupakan bentuk, kita harus juga pelihara. Yang keempat, jembatan. Tapi untuk saat ini saya batasi hanya untuk jalan saja. Contoh jalan yang tidak dipelihara dengan baik dapat kita lihat. Ini Bapak Ibu semuanya. Ini jika kita tidak memeliharanya. Ini contoh jalan dengan beban berlebih. Ini juga merupakan tantangan bagi kita yang orang-orang yang bergelut di bidang jalan ini. Karena sampai saat ini permasalahan odol ini merupakan masih isu strategis yang masih saat ini kita sama-sama masih mengatasi bareng-bareng dengan teman-teman dari perhubungan dengan Polri. Nah, hingga tujuannya untuk apa? Untuk jalan berkeselamatan. Jalan berkeselamatan adalah suatu jalan yang desain dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga jalan tersebut dapat menginformasikan, memperingatkan, dan memandu pengemudi melewati suatu segmen jalan. Kita masuk outline yang kedua, perencanaan preservasi jalan. Itu proses penanganan jalan mulai dari Plan Do Check Action, PDCA, yaitu di prosesnya itu yang pertama, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, Maintenance. Jadi ini tahapan-tahapan dalam pembangunan konstruksi jalan ataupun dalam preservasi jalan. Mulai dari survei, investigasi, desain, land acquisition, konstruksi, baru operation maintenance-nya. Untuk apa? Untuk menghasilkan jalan yang kinerja, jalan yang berfungsional dengan baik, jalan yang berlayanan dengan baik. Outcome-nya untuk apa? Untuk outcome-nya untuk biaya penyelenggaraan jalan turun, biaya operasional kendaraan turun, mobilitas tercapai dan aksesibilitas tercapai. Ini merupakan skema grafik kondisi jalan jika tidak terbaiki. Jadi jalan ini sama aja kayak tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak dirawat, tidak kita pelihara, tidak kita jaga, akan kondisi juga buruk. Begitu juga dengan mesin. Mesin juga gitu, begitu juga dengan jalan. Jadi ketika di masa pembangunan awalnya jalan berkinerja baik, mulai setahun dia udah mulai pemeliharaan rutin. Kalau dia dipelihara, dia akan naik lagi. Walaupun tidak sama seperti barunya, tapi seenggaknya dia tetap mempertahankan kinerjanya. Jika tidak dipelihara, dia akan turun lagi hingga sampai nanti kondisi tidak mantap. Tidak mantap, disinilah terlaku batas kritis hingga akhirnya rekonstruksi. Rekonstruksi yaitu kita membangun kembali. Ini untuk ininya, hubungan grafiknya, masa pelayanan jalan dengan nilai konstruksi jalan. Jadi penanganan jalan, preservasi jalan itu ada 4. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin apa sih? Pemeliharaan rutin itu penanganan yang diberikan hanya terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dilakukan sepanjang tahun. Kegiatannya meliputi pekerjaan perbaikan dan perawatan yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun pada ruas jalan dalam kondisi mantap, seperti penambalan permukaan, pemotongan rumput, pembersihan saluran, dan pekerjaan perbaikan guna menjaga agar jalan dalam kondisi mantap. Bangunan pelengkap berfungsi dan perlengkapan jalan dapat bermanfaat berguna. Jadi ini merupakan pemeliharaan rutin hanya sekedar ya kegiatan rutin saja, sekedar potong rumput, sekedar patching-patching ini di jalan-jalan yang berpothole itu kegiatan rutin saja. Kami menyebutnya kegiatan rutin, yaitu ini lingkup pemeliharaan rutin itu bisa pemeliharaan pembersihan bau jalan, pemeliharaan sistem drainase, pemeliharaan atau pembersihan rumaja, pemeliharaan pemotongan tumbuhan atau tanaman liar, pengisian celah atau retak permukaan atau siling. Ini foto-foto dari pemeliharaan rutin yang berlaku di Kementerian PU, di Direktur Jenderal Bina Marga, laburan aspal, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, pemeliharaan perlengkapan jalan, dan grading operation. Ini untuk jalan tanah atau pembentukan kembali permukaan untuk kekerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan. Ini untuk yang kedua, masuk kita pemeliharaan perkara. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan, pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas, dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
Baru lingkup pemeliharaan berkala terdiri dari pelapisan ulang atau overlay. Overlay itu termasuk pemeliharaan berkala, perbaikan bahu jalan, pelapisan aspal tipis, pengasalan permukaan earth roofing, pengisian celah atau retak permukaan, itu sealing juga ada sealing yang rutin, ada sealing yang berkala, yang sudah mulai melebar dia, baru perbaikan bangunan pelengkap, penggantian perbaikan perlengkapan jalan yang hilang atau rusak, pemarkaan ulang, pembentukan kembali permukaan atau kekerasan jalan tanpa penutup, pemeliharaan atau pembersihan rumija. Yang masuk yang ketiga, rehabilitasi jalan. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadi kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Ini pengertian dari rehabilitasi jalan tersebut. Lingkupnya meliputi, Bapak Ibu, lingkupnya pelapisan ulang, perbaikan bahu jalan, perbaikan bangunan pelengkap, perbaikan atau penggantian perlengkapan jalan, penambalan lubang, penggantian dowel untuk perkerasan kaku. Baru selanjutnya masuk kita ke rekonstruksi jalan. Di sini kita pembangunan ulang bahasa ininya, maka merekonstruksi jalan tersebut kembali. Peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat, agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Meliputi perbaikan keseluruhan struktur, peningkatan kekuatan struktur, perbaikan bangunan pelengkap, perbaikan perlengkapan jalan, pemeliharaan atau pembersihan rumaja dari graveling. Juga pekerjaan galian dan timbunan, penyiapan tanah dasar jadi dari awal lagi. Pekerjaan struktur perkerasan, perbaikan permukaan drainase dan pemarkaan. Awal mulai dari survei ini, mulai dari pengumpulan data kondisi jalan, Bapak Ibu. Survei kondisi jalan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat pada bagian jalan yang dipelihara. Langkah persiapan sebelum melakukan survei pemeliharaan jalan adalah mengumpulkan informasi dan data survei sebelumnya, atau disebut data sekunder, yang sangat diperlukan sebagai perbandingan dan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan, yang dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Jadi survei itu ada semester 1, ada semester 2. Di kami berlaku seperti itu. Itulah sebagai dasar kita untuk menentukan program untuk kedepannya. Jalan ini mau di pemeliharaan rutinkah, atau berkala, atau rehab, atau rekonstruksi. Jadi survei dasar inilah, survei kondisi jalan inilah yang di setiap semester itu sebagai dasar kami di Kementerian PU, di Direktur Jenderal Bina Marga untuk menentukan program, paket-paket mana saja di masing-masing ruas jalan nasional. Ya. Jadi survei ini meliputi jalur dan atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Pengumpulan data kondisi jalan mulai dari data geometriknya, data jenis permukaan lahan, dan data kondisi jalannya. Formulirnya ada 2, RM1 catatan kondisi dan hasil pengukuran, RM2 laporan kondisi dan penilaian rekapitulasi. Penentuan program preservasi jalan. Program kegiatan penanganan jalan dan jembatan ditentukan oleh tingkat kerusakannya. Yang berdasarkan hasil survei tadi dari konsultan survei kami juga mereka yang bekerja. Klasifikasi program kegiatan penanganan adalah penanganan jalan, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan. Ini untuk tabel penentuan program pemeliharaan jalan pada yang berpenutup aspal atau beton. Nah, untuk kondisi baik, yang cuma sekedar pemeliharaan rutin, itu jika kerusakannya kurang dari 6% terhadap lapis perkerasan permukaan. Kalau kondisi sedang, itu pemeliharaan rutin atau berkala 6-11%, kurang dari 11%. Untuk rusak ringan, 11 sampai kurang dari 15% untuk pemeliharaan rehabilitasi. Kalau untuk udah rusak berat dia di segmen tersebut, rekonstruksi atau peningkatan struktur itu harus wajib dilakukan jika udah lebih dari 15%, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil survei tadi, itulah penentu kita untuk melakukan program tersebut di tahun anggaran berikutnya. Ya. Ini untuk jalan tanpa berpenutup untuk jalan-jalan tanah. Jadi untuk jalan tanah spesial dia, kalau kurang dari 11% pemeliharaan rutin saja, 11-16% pemeliharaan rutin dan berkala, 16-23% pemeliharaan rehabilitasi, lebih dari 23% rekonstruksi atau peningkatan struktur. Nah, ini penentuan jenis
preservasi preventif, Bapak Ibu, skema pohonnya, mulai dari klasifikasi kerusakan, terjadi jenis kerusakan, tingkat dan sebaran kerusakan, itu tingkat dan sebaran kerusakan terjadi rendah, sedang, dan tinggi, dan kecil, menengah, dan besar. Untuk jenis kerusakan ada kerusakan lentur, kerusakan kaku, terdiri dari dua lagi, Bapak Ibu. Kerusakan lentur itu terjadi kerusakannya bisa pelepasan butir, bisa retak, bisa alur. Untuk kekerasan kaku, bisa retak, gompal, pecah sudut, atau pumping di beton tersebut. Ini tingkat dan sebaran kerusakan permukaan jalan kekerasan lentur. Ada jenis kerusakan mulai dari pelepasan butir atau leveling, ada tingkat kerusakannya rendah, sedang, dan tinggi. Bisa kita lihat sebaran berdasarkan dari sebaran kerusakannya. Kalau pelepasan butirnya kurang dari 20% terhadap panjang segmen tinjauannya berapa STA. Jadi sebelum survei itu dia udah ini kita lihat kondisi dia mau survei satu ruas jalan nasional. Satu ruas jalan nasional dia mulai dari STA 0 sampai STA akhirnya mulai dilihat dia kalau ternyata ada 20% ini itu bisa kita gini kan untuk perbaikan pelepasan butir tersebut kita kategorikan pelepasan butir. Kalau begitu juga untuk yang sedang maupun tingginya. Ini tabelnya. Ini untuk retak memanjang, begitu juga terbagi jadi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi penanganannya nanti jadi berbeda-beda kayak tadi. Baru retak melintang, ini retak tepinya. Kalau retak tepi, kalau lebar retaknya kurang dari 6 mm, tapi disertai pelepasan butiran, itu masuk kecil. Kalau lebar retaknya 6 sampai 19 meter, disertai pelepasan butiran, itu masuk menengah. Begitu juga retak blok. Retak blok juga bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya. Retak buaya yang kayak krokodil gitu, Bapak Ibu, langsung menyebar dia, itu dikatakan kalau masih rendah, dikatakan rendah jika retak halus atau retak rambutnya sejajar tanpa atau dengan sedikit retak terhubung dan tanpa disertai dengan gompal. Nah, untuk itu ada alur juga, ada alur tinggi jadi tiga juga, rendah, sedang, dan tinggi. Ada retak memanjang, retak melintang. Ini untuk perkerasan kaku. Tadi perkerasan lentur. Perkerasan kaku itu tingkat kerusakannya ada rendah, sedang, tinggi juga. Ini dari betonnya, dari slabnya, Bapak Ibu. Kalau retak memanjangnya kurang dari 3 mili, bisa dikategorikan rendah. Dan sebaran kerusakannya kecil. Baru untuk 3 sampai 13 mili dikategorikan sedang, untuk sebaran kerusakannya menengah. Untuk lebih dari 13 mili, itu dikategorikan besar. Begitu juga untuk yang retak melintang. Baru ini untuk gompal, Bapak itu sesuai dengan fotonya bisa kita lihat. Baru pecah sudut. Baru pumping. Pumping kelihatan di sini, air permukaannya. Baru ini matriks kerusakannya Bapak Ibu. Matriks kerusakannya. Jadi berdasarkan matriks kerusakannya, ini penanganannya. Ya, versus teknologi preventif kekerasan lenturnya. Jadi untuk pelepasan butir kita bisa menggunakan Fox Seal, Chip Seal, Slurry Seal, microsurfacing, terus LTBA. Begitu juga untuk retak memanjang keseluruhan, retak melintang juga bisa keseluruhan, retak tepi Fox Seal tidak bisa, retak blok juga Fox Seal tidak bisa, retak buaya dia bisa microsurfacing, alur microsurfacing dan LTBA. Oke. Terus ini untuk perkerasan kaku Bapak Ibu, tabelnya kalau jika terjadi retak memanjang tadi, dia hanya bisa join and crack sealing, cross stitching, partial depth repair, sama full depth repair. Untuk retak melintang, dia hanya join and crack sealing, double retrofit, partial depth repair, dan full depth repair. Untuk gompal, hanya partial dan full depth repair. Untuk retak sudut, dia wajib full, walaupun cuma retak sudut doang. Untuk pumping, dia slab stabilization and jacking. Oke. Ini lebih lebih kita lebih ke hasil tadi, lebih detail lagi. Jadi untuk pelepasan butir dengan rendah bisa Fox Seal. Tapi kalau pelepasan butir untuk sedang dia chip seal di sini. Ini lebih detail lagi tabel di sini. Ini sumbernya SE Dirjen Bina Marga tahun 2017 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih detail lagi berdasarkan tadi yang saya sudah jelaskan terhadap sebaran kerusakan dan tingkat kerusakan. Nah, ini untuk kekerasan kakunya. Sama seperti yang tadi.
Nah, ini contoh-contoh gambarnya Bapak itu untuk Fox seal, chip seal, lapis tipis beton aspal, dan slurry seal, dan microsperching. Ini untuk pengerasan kakunya, PCC joint and crack sealing, slab stabilization and jacking, full depth repair, door retrofit ini perbaikan tulangannya Bapak Ibu ya. Baru ini partial depth repair. Nah, kita masuk outline yang ketiga, preservasi pekerasan aspal. Kriteria konstruksi pekerasan lentur. Konstruksi pekerasan lentur dipandang dari keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat lalu lintas ada terdiri 4, permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melentur, dan tidak berlubang. Syarat yang kedua, permukaan yang cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang bekerja di atasnya. Syarat yang ketiga, permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan jalan, sehingga tidak mudah selip. Syarat yang keempat, permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika terkena sinar matahari. Ini untuk konstruksi kekerasan lentur juga terhadap sesar kekuatan strukturalnya. Ada 4 juga. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar. Kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya. Yang ketiga, permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat cepat dialirkan. Yang keempat, kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Ini jenis-jenis kerusakan pekerasan aspal, ada 3 kita ininya, garis besarnya. Ada yang dinamakan retak atau cracking, ada yang dinamakan distorsi, perubahan bentuk, ada yang dinamakan cacat permukaan atau disintegration. Nah, yang tadi untuk perawatan dan perbaikan yang tadi itu, apa sih chip seal itu? Chip seal itu bertujuan untuk memberikan suatu lapisan penutup pada lapisan pondasi dan untuk memberikan lapisan yang durable dengan tahanan gelincir yang memadai. Untuk pelaksanaannya, menghampar satu lapisan aspal yang diikuti dengan pemberian satu lapisan chipping. Pemberian aspal dan chipping ini dapat dilakukan berkali-kali dengan teknik dan ukuran chip yang sesuai dengan tipe chip seal yang diinginkan. Nama lain chip seal itu bisa surface treatment, surface dressing, atau spray seal. Ini untuk slurry seal. Tujuannya untuk apa slurry seal ini? Menjaga struktur yang sudah ada tetap kokoh dari oksidasi atau aging dan mengembalikan kerataan permukaan. Pelaksanaannya, metode pelapisan permukaan jalan existing menggunakan campuran aspal dingin yang terdiri dari agregat gradasi halus, aspal emulsi, air, dan bahan tambah dengan formulasi mix design. Tentu kemudian dihampar menggunakan alat slurry wafer. Ada alat sendiri. Baru ini milling dan overlay. Pelaksanaannya, teknik pemeliharaan jalan ini dilakukan dengan mengelupas lapisan atas pekerasan dengan menggunakan milling mesin. Setelah itu dihamparkan lapisan baru pada lokasi sebelumnya dikelupas. Sebelum dilamparkan, lapisan pekerasan baru, permukaan jalan yang baru saja dikelupas, dilapisin dengan lapisan pengikat dari aspal cair atau tekot, agar ada rekatan antar lapisan yang lama dan yang baru. Ini crack sealing, Bapak Ibu, tujuannya untuk apa crack sealing ini? Mengisi retakan yang muncul pada permukaan pekerasan sebagai upaya untuk menghindari retakan tersebut terisi oleh air maupun substansi lain seperti pasir, kotoran, batu, ataupun ditumbuhin tanaman. Pelaksanaannya, sebelum melakukan pengisian retakan dengan crack seal, retakan perlu dibersihkan terlebih dahulu. Ini untuk patching. Tujuannya untuk patching ini, patching untuk menambah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan berupa pothole, bergelombang atau shoving, alur yang kedalaman lebih dari 30 mm, amblas yang kedalaman lebih dari 50 meter, ataupun retak buaya dalam jumlah besar ini wajib di patching. Ya, Bapak Ibu yang biasa kita lihat itu. Nah, ini untuk metode spesial ini jarang terjadi dan kalau di Kalimantan Tengah ini salah satu unggulannya. Jadi CTRB itu, Bu, Bapak Ibu, CTRB ini dia menggunakan material material sebelumnya baru didaur ulang. Didaur ulang menggunakan sementasi sebagai pengikatnya. Nah, didaur ulang itulah sebagai pengganti LPA yang terbarunya. Sebelum dilakukan pengaspalan, itulah metode CTRB, didaur ulang. Ya, ini alatnya Bapak Ibu. Jadi dikupas, di ini kan kembali, baru di milling dia, baru dilapis kembali LPA LPA sudah hasil LPA sudah didaur ulang dengan semen. Masuk kita preservasi pekerasan beton.
Jenis kerusakan kekerasan beton terdiri dari retak mat atau berpola, plastik string, scaling, surface polishing, pop out. Baru retak melintang, retak diagonal, retak memanjang, dan retak sudut. Spelling melintang atau memanjang, vaulting, joint curling dan warping, blow up, penurunan pada subgrade atau base. Matriks kerusakannya ini bisa dilihat kalau deformasi amblasnya kurang dari 25 mm, kita wajib leveling. Kalau lebih dari 25 meter, kita wajib patching. Baru untuk deformasi untuk patahannya, kalau kurang dari 25 mm, kita wajib leveling atau joint crack atau sealnya. Baru kalau lebih dari 25 meter, kita wajib patching. Itu juga pumping di sini, joint crack seal, baru grouting. Rocking juga. Ini untuk retak-retaknya, retak blok. Kalau kurang dari 5 mm, kita wajib joint crack, joint atau crack seal. Kalau lebih dari 5 meter, full depth. Kalau retak sudut tidak pecah, joint atau crack seal aja. Kalau pecah, seharusnya dia wajib full depth ini tadi. Seperti yang tadi depan ini, salah ini. Baru retak diagonal, kurang dari 5 mm, dia joint atau crack seal. Retak diagonal lebih dari 5 mm, dia partial depth repair. Begitu juga retak memanjang, retak melintang, retak laboratorium bisa dilihat tabel ini. Begitu juga kerusakan yang lainnya. Nah, partial depth itu apa? Merupakan perbaikan pada perkerasan beton semen, dengan mengganti bagian plat yang mengalami kerusakan terbatas. Kerusakan yang tepat ditangani adalah gompal dengan kedalaman tidak lebih dari sepertiga bagian atas plat. Retak dengan kedalaman tidak lebih dari sepertiga bagian atas plat. Penambalan penuh merupakan perbaikan pada perkerasan beton semen dengan mengganti bagian plat yang mengalami kerusakan pada sambungan atau retak. Kerusakan yang tepat ditangani adalah gompal dengan kedalaman lebih dari sepertiga bagian atas plat. Ini bisa kita lihat ininya Bapak Ibu untuk full depth repair, retak dan kedalaman lebih dari sepertiga bagian atas plat. Ini gambaran skema penambalannya untuk full depth repair. Bisa kita lihat dari sebelum dan sesudahnya. Ibu. Baru ini door retrofit, ini perbaikan tulangannya. Merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan beton semen dilakukan melalui pemasangan beberapa buah dowel pada sambungan atau retak melintang pada perkerasan beton semen dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran beban pada sambungan. Penambahan penyaluran beban ini digunakan pada kerusakan perkerasan beton semen existing yang tidak dilengkapi dengan dowel yang mulai terjadi gejala pumping pada sambungan pola retak. Yang kedua, perkerasan beton semen existing yang dilengkapi dengan dowel tapi sudah mengalami penurunan efisiensi. Yang ketiga, merupakan cara efektif untuk meningkatkan penyaluran beban pada plat yang mengalami retak melintang. Ini skema pemasangan dowelnya Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Ini untuk cross stitching atau penjahitan melintang. Definisinya ini, pekerjaan ini diterapkan pada permukaan perkerasan beton semen, baik yang mengalami retak memanjang ataupun untuk mengikat sambungan yang mengalami pemisahan. Nah, ini untuk gambarannya cross stitching. Ini untuk penutupan ulang sambungan retak, ini bisa sealing beton. Pekerjaan ini bertujuan untuk mengurangi air yang masuk ke dalam struktur perkerasan sehingga mengurangi kerusakan perkerasan yang ditimbulkan oleh air, serta mencegah intrusi bahan keras ke dalam sambungan memanjang, melintang dan retak sehingga mencegah kerusakan. Bisa gompal, bisa tekuk ke atas, atau blow up, atau buckling, kehancuran permukaan platnya. Itu bisa diatasi dengan sealing. Ini penutupan ulang sambungan yang retak. Ini injeksi Bapak Ibu, kita menyuntikkan langsung, menginjeksi beton tersebut. Pekerjaan ini diterapkan pada jalan yang mempunyai masalah penurunan daya dukung karena adanya rongga di bawah plat beton akibat pumping, penurunan pondasi bawah. Tujuannya untuk untuk grooving. Tadi kan injeksi, tujuannya grooving, mengalurkan kembali, menghilangkan lapisan tipis pada permukaan perkerasan yang sudah mengeras menggunakan bilah gergaji berlian dengan jarak tertentu. Dapat meningkatkan ketahanan selip, pengurangan kebisingan, dan keamanan berkendara. Ini grooving ya Bapak Ibu ya. Bisa lihat dengan alatnya. Ini resurfacing. Overlay perkerasan kaku di atas perkerasan kaku.
Bisa dengan bonded concrete overlay, unbonded concrete overlay. Overlay perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. Bisa menggunakan konvensional wet topping dan ultra thin wet topping. Kita masuk preservasi jalan jalan tanpa lapis penutup. Ini jalan-jalan tanah. Ini untuk yang spesial karena masih banyak, terutama di Kalimantan, Papua, yang masih jalan tanah ya. Saya tahu. Baru jenis kerusakan jalan tanah ini bisa pengausan, retak-retak, pelepasan butir traveling, jembul, penggelembungan, alur-alur, dan cekungan. Bisa berlobang, bisa genangan air, erosi permukaan jalan, erosi bau jalan, dan turunnya tanah dasar. Ini untuk pemeliharaan rutin pada jalan tanah, karena pengaruh air sangat besar pada bentuk jalan tanpa penutup, maka pekerjaan utama mengusahakan agar air mengalir lancar dari permukaan jalan maupun dalam saluran dan gorong-gorong. Pekerjaan tersebut meliputi, untuk pemeliharaan rutin ini ada 6, perawatan saluran dan gorong-gorong, penambalan lubang-lubang, pembentukan kembali permukaan jalan, perawatan bahu jalan, perawatan tanah dasar, perawatan daya ikat batuan atau makadam. Ini untuk pemeliharaan saluran dan gorong-gorong pada jalan tanah. Saluran dan gorong-gorong yang penuh, kotoran ada yang hambatan aliran air, perlu dibersihkan dan disingkirkan. Kedalaman dari saluran harus di bawah permukaan air tanah, agar air bisa masuk ke saluran, tidak menembus badan jalan. Ini untuk pemeliharaan bau jalan untuk perjalanan tanah. Bau jalan yang banyak tumbuhin rumput yang tinggi harus dipotong pendek sehingga air dapat mengalir. Tumpukan tanah pada bahu jalan juga harus dibongkar dan diratakan. Bila ada beda tinggi antara bahu dan permukaan jalan, maka bahu jalan ditambah sehingga rata dengan permukaan serta dibuat kemiringan tertentu. Kalau untuk jalan tanah dia umumnya langsung di grading operation aja Bapak Ibu, langsung biar lebih simpel, langsung diserap dengan motor grader tersebut, dipotong. Ini untuk penambalan lubang. Lubang yang ada diisi dengan kerikil, pasir, dan lempung pilihan sebagai tindakan darurat di musim kemarau. Dapat pula untuk sementara dengan tanah yang baik di sekitar lokasi. Tambahan tersebut harus segera diperbarui dengan menggantinya dengan kerikil, pasir, dan lempung yang baik. Lubang diisi dengan bahan tersebut melebihi besar dan kedalaman yang ada dan dipadatkan. Ini gambarnya Bapak Ibu. Baru kita masuk pemeliharaan berkala untuk permukaan jalan tanah. Kerusakan-kerusakan jalan seperti yang telah disebutkan perlu secara berkala tiap jangka waktu 3-5 tahun. Jadi jelas di sini 3-5 tahun jalan tanah tersebut jika tidak ditingkatkan wajib dilakukan pemeliharaan berkala. Ya, yang merupakan untuk jalan kerikil harus memperbarui lapis permukaannya. Untuk jalan tanah dan jalan makadam basah dapat dengan meningkatkannya atau mengupgrading menjadi jalan kerikil. Jalan tanah, pada upgrading jalan tanah dengan menambahkan 1 lapis permukaan jalan dengan bahan-bahan campuran kerikil dan lempung beserta pasir sebal 15-20 cm. Bahan petrun tersebut dapat dari darat maupun pinggir-pinggir jauh sungai. Laterit merupakan bahan yang baik untuk dipergunakan sebagai jalan kerikil. Ya, Bapak Ibu. Ini untuk contoh jalan tanah. Ini statusnya jalan nasional Bapak Ibu. Status DSK Menteri jalan nasional, tapi sampai saat ini masih jalan tanah. Itu yang masih jadi isu strategis nasional untuk peningkatannya. Seperti lintas tengah di Kalimantan Tengah. Jadi di kondisi tersebut di dari jalan Kalbar menuju Kalteng dia sudah beraspal. Kan jadi yang sampai saat ini masih ada di jalan lintas selatan saja. Ini untuk lintas tengahnya, tapi untuk jalan Kalteng ke Kalbar perbatasan dia masih jalan tanah. Itu kondisi saat ini Bapak Ibu. Upgrading jalan tanah, pekerjaan upgrading meliputi persiapan permukaan jalan, penyediaan bahan, dan kelanjutan membentuk dan memadatkan. Persiapan permukaan jalan terdiri dari meratakan permukaan jalan, memperbaiki bahu jalan, saluran serta gorong-gorong, hingga hasilnya badan jalan siap dilapisin lapis kerikil. Untuk penyediaan bahan, menghitung jumlah bahan yang diperlukan, pemeriksaan dan pengangkutan bahan, kerikil dengan ukuran butir lebih dari 2,5 cm harus disingkirkan. Ini untuk memadatkannya, menambahkan pasir telempung dengan motor grader, basahi dengan air seperlunya sehingga bahan dalam keadaan lembab. Bahan-bahan tersebut dihamparkan keseluruhan lebar permukaan dengan grader. Ini yang perlu diperhatikan untuk pada saat pekerjaan upgrading jalan tanah, kadar air harus sesuai dengan kebutuhan hasil uji laboratorium. Bahan-bahan yang punya kelembapan yang sesuai dengan mencapai kepadatan yang optimal, tidak boleh terlalu banyak mengandung air, juga tidak boleh terlalu sedikit. Jadi sesuai dengan hasil laboratorium uji KAO-nya. Bahan yang diambil dari
hari, umumnya material tersebut masih dalam keadaan lembab. Nah, untuk upgrade jalan tanah tambahannya, untuk memadatkannya, bila tidak mempunyai alat berat, lakukan secara manual dengan cara sebagai berikut. Ada 3 di sini, taburkan bahan dan sebarkan, tambahkan lempung seperlunya jika bahan kurang plastis, tambahkan pasir seperlunya bila bahan terlalu plastis. Pekerjaan 1, 2, dan 3 ditaburkan secara bergantian, sehingga bahan bercampur merata. Sebaiknya bahan dalam keadaan lembab, jika perlu disiram air sebelumnya. Setelah bahan disebarkan secara merata di seluruh permukaan jalan yang direncanakan, bentuklah kemiringan permukaan yang direncanakan, kemudian dikilas dengan alat roda 3-nya. Saat pengilasan perlu diperhatikan sifat plastis bahan harus sesuai, baru kelembapan harus sesuai dengan menambahkan air seperlunya. Ini untuk jalan makadam basah. Untuk pekerjaan upgrading jalan makadam basah menjadi jalan kerikil, maka perlu menambahkan 1 lapis bahan kerikil setebal 15 sampai 20 cm dilapis dulu. 15 sampai 20 cm terdiri dari bahan tanah kerikil dilihat dengan campuran pasir dan lempung yang sesuai pada lapisan jalan makadam basah yang ada. Pengikiran kembali jalan kerikil dimaksudkan untuk membaharui lapis permukaan jalan kerikil yang dilakukan secara berkala. Tahapan pekerjaan ada 3, persiapan lapis permukaan, penyediaan bahan, membentuk dan memadatkan. Ini persiapan lapis permukaan dilakukan pada lapis permukaan jalan kerikil yang sebagian besar bahannya telah aus dan berkurang, sehingga gradasi bahan tidak baik lagi. Tahapan pekerjaannya perbaikan kerusakan kecil, penggarukan lapis permukaan yang tersisa. Ini persiapan lapis permukaan, perbaikan kerusakannya meliputi perataan tanah dasar, perbaikan saluran yang gorong-gorong, perbaikan bau jalan. Untuk 3 pekerjaan tersebut seperti halnya mengerjakan kerusakan dalam perbaikan rutin. Ini penggarukan lapis permukaan dilakukan dengan grader pada lapis permukaan yang digaruk, dilakukan dengan seleksi gradasi bahan dengan saringan nomor 10 dan nomor 200, lolos saringan nomor 10 sekitar 20-50%, lolos saringan nomor 200 sekitar 5-20%. Ini untuk pekerjaan di jalan tanah. Nah, kita masuk preservasi bahu dan drainase jalan. Itu terdiri dari perbedaan tinggi, material lepas, kadar lempung tinggi, rumput pada bahu jalan. Kerusakan bahu jalan lainnya meliputi, bentar izin dulu Bapak. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Kerusakan bahu jalan lainnya itu meliputi kegemukan aspal pada bahu jalan di aspal, retak buaya pada bahu jalan, lubang pada bahu jalan untuk lap inian LPS di sini, pekerjaan LPS, atau bahu jalan dengan di kekerasan beton juga ada, amblas pada bahu jalan, jembul pada bahu jalan, retak setempat pada bahu jalan tanpa lapis aspal. Karena bahu jalan merupakan elemen pelengkap jalan dengan struktur yang mirip dengan kekerasan jalan, maka ada beberapa kerusakan yang mirip dengan kerusakan kekerasannya. Ini, nah, untuk ini ya, penanganannya meliputi penambahan material. Perbaikan ini digunakan pada kerusakan perbedaan tinggi dan material bau lepas agar permukaannya kembali menjadi satu level. Bisa kita lihat Bapak Ibu di sini gambar ini. Ini antara bahu jalan dengan permukaannya tidak rata di sini. Di sini bisa kita penambahan material lagi. Ya. Oke, sampai ini perbaikan kerusakan pada perbedaan tinggi. Pelaksanaan perbaikan bergantung pada jenis material yang digunakan pada bau existing. Pelaksanaannya meliputi pada kerusakan perbedaan tinggi. Bila menggunakan material agregat kelas A, maka padatkan material tersebut. Kemudian tutup dengan kelas S. Material kelas A berfungsi untuk meneruskan drainase kekerasan supaya tetap dapat mengalirkan air. Baru pada kerusakan material bau lepas, bila menggunakan material agregat kelas S, padatkan ulang kelas S tersebut dengan ini untuk bau jalan yang lepas-lepas materialnya, dengan penambahan material secukupnya untuk kelas S-nya. Baru bila menggunakan material hot mix, adanya material lepas ini menandakan terjadi segregasi
atau pemadatan kurang. Perbaikannya sama seperti untuk perkerasan jalan yang memakai campuran hot mix. Ada bahu jalan yang menggunakan hot mix juga Bapak Ibu. Baru ini untuk kadar lempung tinggi, perbaikan kerusakan untuk kadar lempung tinggi. Pelaksananya hal ini bila menggunakan agregat kelas S dan air mengalir ke permukaan perkerasan aspal sehingga perkerasan terlihat kotor. Untuk mengatasi hal ini, bongkar ulang agregat kelas S dan campur ulang sesuai persyaratannya. Jadi bongkar semua Bapak Ibu. Nah, ini untuk bahu jalan juga dengan perbaikan rumput tinggi. Lakukan pemotongan rumput secara berkala, biasanya 3 bulan sekali potong agar terlihat rapi. Nah, untuk di Mina Marga sendiri ada ketentuan di spesifikasi umumnya, kalau udah lebih dari 10 cm wajib dipotong. Itu Bapak Ibu. Baru identifikasi kerusakan yang terjadi pada drainase. Akibat perkerasan jalan yang rusak atau retak, kemiringan melintang perkerasan jalan tidak lagi memenuhi persyaratan. Bisa kita lihat kemiringannya berdasarkan SNI-nya. Baru selokan samping tidak lagi berfungsi dengan baik akibat adanya longsoran dinding selokan. Dasar selokan ditumbuhin rumput sehingga tersumbat. Pemilihan jenis material saluran tidak tepat, dimensi saluran samping yang terlalu kecil. Yang ketiga, gorong-gorong tidak berfungsi akibat salah desain, kesalahan penempatan atau kesalahan pelaksanaan. Meliputi penempatan kedalaman yang kurang tepat, sehingga patah rusak karena beban lalu lintas, jenis bahan yang digunakan kurang memenuhi syarat, dimensi gorong-gorong tidak sesuai, kriteria desain yang ditetapkan. Baru bisa jadi dengan penetapan lokasi outlet atau inlet yang tidak benar, kemiringan tidak sesuai kriteria desain, penempatan gorong-gorong tidak melihat kondisi lapangan. Ini sering terjadi. Memang untuk drainase ini dianggap kayak sebagai supporting, tapi ini sangat penting ketika nanti drainase bermasalah, itu air tersebut tidak akan mengalir dan akan lari ke permukaan. Hati-hati karena kita kembali lagi musuh jalan itu kan air, air dan air Bapak Ibu. Jadi drainase ini jangan kita anggap sepele, bau dan drainase jalan ini. Jadi perlu juga dipelihara itu untuk bau dan drainase ini. Salur bisa yang keempat itu saluran penangkap tidak berfungsi dengan baik akibat erosi tebing di atasnya sehingga menyumbat saluran. Identifikasi kerusakan yang terjadi pada drainase bawah permukaan tanah ada 4. Yang pertama, kerusakan pada saluran penangkap akibat kendaraan berat yang diparkir di tepi atau bahu jalan. Yang kedua, kerusakan pada lapisan pengering di bawah pondasi jalan. Yang ketiga, akibat terbukanya penutup sambungan pipa saluran drainase bawah permukaan menyebabkan pipa tersumbat. Yang keempat, kurang terpeliharanya bagian atas saluran penangkap sehingga tanah urukan masuk dalam rongga lapisan filter yang berfungsi sebagai pengering. Ini merupakan struktur saluran yang mengalami kerusakan, fotonya yang perlu pemeliharaan, bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini kondisi drainase jalan yang memerlukan pemeliharaan juga, retakan pada sisi samping saluran. Faktor penyebabnya ini kalau pada gambar ini benturan pada struktur, kurang baiknya material bahan yang digunakan, atau penurunan atau settlement, bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini jenis penanganan berdasarkan analisis inspeksi. Jadi untuk ini terdiri dari rutin, berkala, dan rehabilitasi juga. Untuk rutin apa sih? Tanpa bagian konstruksi yang dirubah, membersihkan sampah dan vegetasi. Untuk berkalanya, pengurukan sedimen dan batu kerikil, perbaikan yang patah-patah. Untuk rehabilitasinya terjadi kerusakan yang bisa berdampak lebih luas. Ada juga peningkatan kesalahan desain, misalnya dari seharusnya dia memerlukan saluran drainase pasangan batu, tapi malah ini ya di saluran dasar tanah saja. Itu juga perlu peningkatan, melibatkan drainase kawasan juga. Ya, itu kita perlu perhitungan juga Bapak Ibu. Terhadap buangannya, salurannya kemana? Buangan terhadap drainase permukaan jalan kita ini. Pemeliharaan khususnya, perusahaan yang sifatnya darurat bisa masuk pemeliharaan rehabilitasi. Ini contoh-contoh dari pemeliharaan rutin. Saluran drainase tumbuhin vegetasi rumput liar, bisa kita lihat foto-fotonya. Ini kita masukin rutin pembersihan saja Bapak Ibu. Ini juga saluran inlet gorong-gorong yang dipenuhi sampah. Ini saluran drainase dipenuhi sampah. Jadi ini kita orang anggap sepele, tapi ini sangat-sangat berfungsi. Karena air itu tidak akan mengalir ketika dia ditumpuin rumput, dipenuhi semuanya sampah-sampah. Air pun bingung mau kemana buangannya. Terakhir ujung-ujungnya masuk ke permukaan jalan kita. Saluran drainase dipenuhi sampah nih, bisa saluran inlet yang tersumbat sampah atau sedimen.
saluran inlet pada trotoar ini yang bersumbat, yang pecah juga ada. Tapi untuk ini, waktu saya tugas akhir di satu pun ini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ketika banjir, saya ambil tugas akhirnya di Jalan Raya Semarang Bawen, dia banjir padahal dia turunan. Kalau secara logikanya kan langsung mengalir ya semuanya. Tapi dia ternyata karena perkara inlet sudah dipenuhi sampah, dia tidak bisa mengalir. Dan terjadilah genangan di situ. Jadi ini hal kecil tapi sangat berpengaruh. Sekali lagi saya sampaikan, baru ini bisa kita lihat drainase dengan sistem tekanan atau polder, benar bisa berjalan rutin. Dilihat gorong-gorong terjadi penumpukan sedimen lumpur. Ini gorong-gorongnya dengan sedimen lumpur. Lubang akibat penutup drainase pecah, digunakan sebagai fasilitas jalur pendalan kaki. Baru sini saluran gorong-gorong tersumbat. Saluran gorong-gorong tersumbat, ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu nih. Pecahnya struktur gorong-gorongnya, baru saluran pembawa yang tersumbat. Ini kerusakan tersumbat pada gorong-gorong, kerusakan pada pangkal inlet saluran gorong-gorong. Baru ini yang termasuk pemeliharaan peningkatan, muka air tanah mencapai permukaan perkerasan jalan, karena muka air saat saluran irigasi dan sawah yang ada di ruasnya dalam satu level yang sama. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini kan sawah kan, satu level yang sama. Jadi masuk ke jalan kita. Perlintasan dengan kereta api di mana elevasi jalan berada di area cekungan. Jika terjadi hujan, tergenang, remaja ke bagian atas terkunci oleh lintasan KA. Sistem subdrain keluar area bisa dilakukan dan berisiko ada air balik. Ini yang termasuk pekerjaan peningkatan ya Bapak Ibu ya, pemeliharaan peningkatan. Trase jalan berada di pesisir pantai, muka air tanah yang mencapai batasnya. Pekerjaan pemeliharaan kinerja drainase bisa 3, perbaikan konstruksi saluran drainase, perbaikan gorong-gorong, perbaikan bak kontrol. Nah, untuk tipe konstruksi, perbaikan drainase konstruksi tanah, perbaikan drainase konstruksi pasangan batu kali atau bata merah, perbaikan drainase konstruksi beton bertulang dan tidak bertulang. Untuk konstruksi tanah, pelaksanaannya ambil seluruh timbunan tanah, lumpur liar atau berangkal dengan menggunakan cangkul atau arit yang ada di dalam saluran dan masukkan ke dalam gerobak alat angkut atau troli. Buang seluruh timbunan tanah, rumput liar atau berangkal keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Alat-alatnya bisa kita lihat. Ini untuk konstruksi pasangan batu kali merah, batu kali atau bata merah. Pelaksanaannya meliputi bongkar pasangan batu kali yang kemungkinan masih bakal rusak akibat kerusakan yang menjalar. Laksanakan pekerjaan perbaikan pasangan batu kali atau bata merah sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Ambil seluruh bongkaran dan masukkan ke dalam gerobak atau alat angkut. Buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Alat dan bahannya bisa kita lihat. Nah, ini perawatan drainase konstruksi beton. Pelaksanaannya meliputi bongkar beton yang kemungkinannya masih akan rusak, buat backcasting beton sesuai dengan ukuran yang kebutuhan, potong dan atur tulangan sesuai dengan ukuran yang kebutuhan, lakukan pengadukan sesuai persyaratan dan volume sesuai dengan kebutuhan, lakukan perbaikan beton sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, ambil seluruh hasil bongkaran dan dimasukkan ke dalam gerobak atau alat angkut. Buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Perbaikan gorong-gorong itu bisa dengan gorong-gorong konstruksi beton, gorong-gorong pipa besi bergelombang. Untuk konstruksi beton, tahapan pelaksananya meliputi bongkar pasang gorong-gorong beton yang rusak, atur dan pasangkan gorong-gorong beton yang mempunyai ukuran sesuai kebutuhan untuk mengganti yang rusak, lakukan pengaduan sesuai persyaratan dan volume sesuai dengan kebutuhan, sambungan antara gorong-gorong di beton diberi selimut adukan, ambil seluruh hasil bongkaran dan masukkan ke dalam gerobak atau alat angkut, buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Ini untuk pipa besi bergelombang, Bapak Ibu, gorong-gorongnya. Tahapannya meliputi bongkar pasang gorong-gorong besi yang rusak, atur dan pasang gorong-gorong pipa besi baru yang mempunyai ukuran sesuai kebutuhan untuk mengganti yang rusak, lakukan pengadukan sesuai persyaratan dan volume sesuai dengan kebutuhan, sambungan antara gorong-gorong besi ditautkan dengan tepat.
ambil seluruh hasil bongkaran dan masukkan ke dalam gerobak atau alat angkut, buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Ini perbaikan bak kontrol juga perlu juga Bapak Ibu, meliputi bak kontrol konstruksi pasangan batu, tutup bak kontrol konstruksi pasangan batu, bak kontrol konstruksi beton, dan tutup bak kontrol konstruksi beton. Untuk pasangan batu, bak kontrol pasangan batu, tahapan pelaksanaannya meliputi bongkar pasangan batu kali atau bata yang kemungkinan masih akan rusak, laksanakan pekerjaan perbaikan pasangan batu kali atau bata merah sesuai dengan kebutuhan, dengan ukuran yang kebutuhan, ambil seluruh hasil bongkaran dimasukkan ke dalam penggerobak atau alat angkut, buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Nah, ini untuk tutupnya, Bapak Ibu, tahapan pelaksanaannya meliputi bongkar pasangan batu kali atau bata yang kemudian kemungkinan masih akan rusak, laksanakan pekerjaan perbaikan pasangan batu kali atau bata merah sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, ambil seluruh hasil bongkaran dan dimasukkan ke dalam gerobak atau alat angkut, buang seluruh hasil bongkaran keluar lokasi pekerjaan atau ke tempat yang telah ditentukan. Ini untuk konstruksi beton. Tahapan pelaksanaannya meliputi bongkar betonnya yang akan rusak tersebut, buat backcasting beton sesuai dengan ukuran rusak kebutuhan, potong dan atur besi sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, lakukan pengadukan sesuai dengan ukuran kebutuhan, lakukan perbaikan beton, ambil seluruh hasil bongkaran dan masukkan ke dalam gerobak. Jadi kita bersihkan lagi, baru buang hasil bongkaran tersebut. Ini untuk tutupan bak kontrol juga seperti sama. Nah, kita masuk ke outline terakhir Bapak Ibu, skema preservasi jalan. Nah, di Bina Marga sendiri ada 3 skema preservasi jalan, yaitu dengan swakelola. Jadi, Bina Marga sendiri yang mengelola tersebut dilaksanakan secara sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, internal Bina Marga. Lingkup pekerjaan kita terbatas pada pemeliharaan rutin jalan saja, dengan yaitu potong rumput atau sekedar patching-patching saja. Karena hanya sempat sifat swakelola ini sifatnya hanya untuk pekerjaan rutin saja. Jadi, seperti saya bilang, hanya untuk menjaga kondisi jalan untuk mantap. Nah, ini untuk kontraktual. Kontraktual ini hanya satu lingkup saja, Bapak Ibu. Satu lingkup, kita kontrakkan ke penyedia jasa, tapi untuk misalnya pekerjaan rekonstruksi saja, atau pekerjaan rehabilitasi jalan saja. Nah, tapi ini ruas penanganannya dilakukan dengan spot-spot. Nah, ini untuk long segment ini kita serahkan juga ke penyedia jasa, tapi dengan beberapa lingkup, Bapak Ibu. Beberapa lingkup, di sini ada lingkup rutin dan ada lingkup efektifnya kalau kami bilang. Lingkup efektifnya bisa dengan rekonstruksi, bisa dengan rehabilitasi mayor, minor juga bisa itu. Jadi kita kontrakkan ke penyedia jasa dan ini umumnya umumnya bersifat setahunan. Jadi karena dia ada pekerjaan rutin. Rutinnya ini sampai nanti di tanggal 31 Desember si penyedia jasa tersebut si itu yang berkontrak wajib memelihara jalan tersebut. Umumnya umumnya efektifnya 50 sampai 100 kilo dalam satu kontrak tersebut. Dilakukan untuk pemenuhan tingkat kelainan. Dan di long segment ini ada namanya pemenuhan indikator kinerja, Bapak Ibu. Jadi si penyedia jasa ini wajib untuk mengembalikan kondisi jalan tersebut di 3 bulan pertamanya. Ya, ini untuk skema preservasi jalan. Saya rasa cukup, Bu Lena. Saya kembalikan ke Mbak Lena. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Firman. Dan demikianlah pemaparan yang sangat komprehensif Bapak dan Ibu dari narasumber kami mengenai preservasi jalan. Baik, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu, eh, jangan lupa untuk melakukan absensi. Untuk linknya sudah ada di kolom chat, dan untuk mendapatkan materi juga sertifikat, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom chat. Saya ingatkan kembali, Bapak dan Ibu wajib untuk mengisi absensi di aplikasi saat acara dimulai dan mengisi absensi di aplikasi saat acara selesai, serta mengisi kuesioner. Materi dan sertifikat tidak akan muncul apabila tidak mengisi absensi di aplikasi pada hari yang sama. Baik, berikut kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Terlebih dahulu saya membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan gunakan fitur raise hand. Waktu kita masih cukup banyak, Pak Firman. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Silakan 3 orang penanya pertama terlebih dahulu. Silakan. Sambil menunggu, ini saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di kolom chat ya, Pak ya. Nanti silakan Pak Firman untuk menjawabnya. Baik, ini mohon maaf. Pertanyaan pertama datang dari
Ibu Mustika Chandra, Horace Laishasi Holland. Di mana-mana hampir di seluruh ruas jalan di Indonesia masalahnya karena truk odol. Sementara untuk pemindahan muatan dari pemerintah tidak begitu kelihatan. Kenapa tidak direncanakan saja lapisan perkerasan jalan sesuai kebutuhan truk odol tersebut agar biaya persepasi bisa diminimalkan? Mungkin bisa langsung dijawab. Ibu siapa tadi? Ibu Mustika Chandra. Ibu Mustika Sanda Horas, Bu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait odol ini masih menjadi isu strategis sampai saat ini. Hampir di semua provinsi. Saat ini kami pun kami hanya sebagai pelaksana ya. Karena untuk menindak undang-undang tetap jatuhnya ke perhubungan, teman-teman perhubungan dan kepolisian. Jadi sampai saat ini fungsi kami hanya untuk mengingatkan saja. Karena untuk yang tadi yang dibilang Ibu Santika tadi, kenapa tidak kenapa kita ini kembali lagi anggaran negara terbatas. Sejujurnya itulah. Jadi memang sampai saat ini ibaratnya kita gini. Nanti ketika kita naikkan yang namanya truk odol ini, pasti dia akan meningkatkan lagi. Karena gimana ya? Truknya aja sudah dimodifikasi. Kita naikkan lagi kan? Kita naikkan lagi, lebih canggih lagi mereka itu nanti. Lambat laun gitu-gitu aja nanti kan? Jadi akan akan sia-sia. Karena memang kembali ke tadi itu. Jadi kan si pengusaha-pengusaha ini saja yang masih kalau di provinsi saya sendiri di Kalteng ini Pak Gubernur sendiri yang menindaklanjuti semuanya itu nantinya akan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha tersebut bagaimana kita cari solusinya. Karena sampai saat ini menjadi isu strategis benar-benar. Kalau saya berpikir tadi kan, kalau seandainya kita tingkatkan seperti Ibu tadi bilang, nanti bakal kayak gitu-gitu lagi. Nggak akan guna juga. Saya rasa itu, Mbak Lena. Iya, baik. Terima kasih. Berarti kunci utamanya mungkin di penegakan hukum ya, Pak ya? Karena tidak ada desain jalan yang dapat menahan pelanggaran berat secara terus-menerus. Intinya Iya, seperti itu. bakal nanti tadi kan, bakal kebiasaan nanti. Iya, Akan mau berapapun, kapasitas berapapun ton itu, naik, naik, naik. Mereka pun lebih kreatif lagi nanti. Karena kan kembali lagi, itu si pengusaha-pengusahaan itu kan biar lebih untung, iya, lebih margin dia kan. Dia sekali ngangkut sama berkali-kali ngangkut bakal beda kan? Bukan seperti itu. iya. Baik, terima kasih Pak Firman atas tanggapannya. Untuk pertanyaan dari Bu Mustika Chandra, terima kasih Bu sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Baik, kita langsung saja. Ini ada penanya langsung ke Pak Carlo. Silakan Pak Carlo, langsung saja. Makasih Ibu Moderator, Bu Lena. Ya, silakan. Saya Carlo, Pak Firman di Sumatera Barat. Siapa? Ya. Saya mendengar apa paparan Bapak terakhir ini sepertinya Bapak pesimis gitu. Ya, pesimis untuk melakukan sesuatu. Padahal bangsa ini kan harus dibangun, Pak, bersama-sama. Tidak pesimis, tapi optimis. Apapun risikonya gitu. Iya, siapa? Kalau presiden sekarang sangat optimis gitu. Tapi implementasinya yang perlu kita kawal, Pak. Nah, dalam perencanaan jalan, kalau Bapak sebagai perencana, saya juga belajar, tapi eh, ketika membuat drainase, ya kita membuat drainase mungkin sudah kita hitung gitu. Berapa besarannya air hujan yang akan ditampung. Mungkin di bagian ke luar kota itu mungkin gak ada masalah gitu. Walaupun kadang-kadang drainasenya dalam pemeliharaan ya tidak diperhatikan gitu. Tapi perencanaan di dalam kota yang mungkin terabaikan atau saya salah, mohon maaf kalau saya salah. Dalam perencanaan kota, ketika Bapak Ibu merencanakan jalan di perkotaan, drainasenya dihitung setahu saya berdasarkan curah hujan yang akan turun
dan limpasan dari jalan itu sendiri. Ternyata jalan itu menyebabkan atau menimbulkan magnet yang luar biasa untuk para masyarakat mendekati jalan, sehingga tumbuhlah pemukiman baru di sekitar jalan. Apa akibatnya? Akibatnya drainase yang tidak direncanakan untuk menampung pemukiman terjadi penampungan ya, air drainase dari perumahan. Di samping perilaku masyarakat kita yang kurang aware. Nah, yang lain yang paling tadi Pak Firman katakan pengusaha-pengusaha memang hari ini kami di Sumatera ya Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara menderita bencana dalam 1 minggu. Itu disinyalir akibat keserakahan pengusaha gitu. Ada illegal mining, illegal lodging gitu. Nah, kira-kira kalau tadi Pak Firman pasrah ya tidak akan bisa lakukan. Apa upaya? Upaya Pak Bulena sudah menyinggung tadi, aparat hukum harus ditingkatkan. Nah, sekarang peraturannya sudah ada, implementasinya yang kurang. Saya mohon komen Pak Firman, bagaimana kita mengantisipasi perencanaan, terutama di perkotaan ya, dengan tumbuhnya pemukiman baru, sehingga drainase itu tidak menjadi lahan untuk pembuang sampah. Yang ujung-ujungnya nanti lingkungan tercemar, ke akhirnya bencana. Ketika bencana, semuanya baru ribut, disebabkan akibat hal-hal ini. Terima kasih, Pak Firman. Iya, Ya, terima kasih Pak Carlo. Silakan ditanggapi Pak Firman. ya terima kasih Pak Carlo tadi. Untuk bukan pasal Pak, tapi memang memang itu tadi kembali saya gitu kan sampaikan. Ini menjadi isu-isu kita sampai saat ini yang masih dikit ya alhamdulillah sih emang zaman zaman saat ini isu ini pun kembali lagi truk odol ini kan truk odol kembali terangkat untuk penegakan hukumnya. Jadi bagaimana teman-teman dari perhubungan, teman-teman dari kepolisian ketika kan sudah berlaku pun seharusnya kalau benar berjalan semuanya sesuai dengan ini tidak ada itu yang melebihi odol seharusnya ya karena ada yang namanya jembatan timbang di beberapa provinsi sebelum masukin itu. Kalau kita benar-benar kita semua unsur-unsur yang terlibat di bidang transportasi jalan ini bekerja semuanya, kami menyiapkan prasarananya, sarana prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk jalan nasional 8 sampai 10 ton, itu tidak ada, Pak. Jalan kita yang ini. Kalau begitu juga teman-teman perhubungan yang menggunakan jembatan timbang itu benar-benar ini kan tidak ada itu yang namanya itu. Begitu juga ketika ketika mau perpanjangan ya apa ya? Perpanjangan buat kendaraan itu. Izin-izin buat ininya bisa seharusnya teman-teman kepolisian ketika kendaraan-kendaraan sudah mulai dimodif, modif bisa juga kan kita lakukan lagi penegakan hukumnya. Dikasih nggak ke perpanjangan izinnya atas kendaraan tersebut, ya kan? Nah, terus untuk desain drainase perkotaan, yang setahu saya itu catchment areanya, Pak. Catchment areanya benar-benar kita lihat. Benar yang seperti tadi Bapak bilang, tidak hanya dari penampungan air hujan itu sendiri, tapi dari limpasan. Limpasan dari permukiman-permukiman. Untuk permukiman baru itu, berarti kan dengan adanya jalan, maka ada pertumbuhan ekonomi kan, Pak ya, Pak Carlo. Maksud Bapak kan tadi kan? Hmm. Ya, berarti kita selaku perencana juga sudah harus memperhitungkan daerah-daerah baru yang kemungkinan kemungkinan akan dimanfaatkan masyarakat untuk perekonomian baru. Memang memang benar yang Bapak bilang, apalagi di daerah-daerah yang saya bilang tadi di lintas tengah Kalimantan itu ketika kami menaikkan jalan meningkatkan struktur dari jalan tanah ke jalan aspal, muncul pemukiman-pemukiman baru, Pak. Itulah kita sudah harus siap-siap yang jelas kita sudah harus tahu buangan ini, limpasan ini akan kemana, sungai-sungai mana yang terdekatnya, sungai-sungai mana yang terdekat untuk limpasan tersebut, Pak. Itu makanya kita fungsi drainasenya, kemiringan kita mainkan di situ. Begitu, Pak Carlo? Ya, baik, terima kasih Pak Firman. Pak Carlo, saya berikan kesempatan untuk menanggapi satu kesempatan lagi, silakan mau ditanggapi. Iya, 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 itulah yang saya bilang. Mungkin saya tidak ahli dalam dalam perencanaan jalan ya.
Saya hanya menyarankan perlu diperhatikan itu bahwa pemukiman itu kan tumbuh. Nah, pemukiman tumbuh tentu akan ada yang melanggar RT RW atau RDTR. Ketika teman-teman merencanakan jalan, itu mohon diperhatikan. Karena yang diajarkan di perguruan tinggi mendesain jalan itu ada drainase, betul. Tapi hanya dihitung adalah curah hujan yang atau air yang akan mengalir dari jalan itu sendiri, yang kiri kanannya kurang diperhatikan. Saya Catchment tidak tahu areanya Pak ya, bagaimana. permukimannya Pak ya. Iya, kan akan tumbuh. Ya, Misalnya di perkotaan, iya. Kalimantan sekarang misalnya membelah itu akan muncul pemukim-pemukim baru. Pemukim baru itu bisa saja dia melanggar RT RW atau tidak. Tapi setidaknya teman-teman yang perencana sudah harus memperhitungkan drainasenya. Jangan hanya drainase yang kecil saja. Kalau jadi kecil, ketika hujan lebat akan meluapkan air tidak mampu ditampung oleh drainase, akhirnya jalan yang sudah dibangun itu menjadi sungai baru pada kondisi banjir. Tapi kalau drainasenya cukup kuat, eh, cukup besar, cukup sesuai, itu jalan aspal yang terutama jalan aspal tidak akan tetap. Nah, kita harus belajar, menurut pandangan saya harus belajar ke tetangga kita gitu, cara membuat infrastruktur yang baik. Tidak dulu, ya contoh lah sedikit saja ke Malaysia saja lah gitu. Ketika kita membuat suatu pemukiman baru, mereka bukan rumahnya dibuat duluan, tetapi infrastrukturnya dulu, drainasenya, baru terakhir rumah. Indonesia kan kebalik gitu. Kita buat rumah dulu, apalagi rumah subsidi. Banjir tidak banjir urusan belakangan, karena drainasenya dirancang belakangan. Nah, begitu juga ketika merancang drainase, kan jalan juga dirancang. Itu Pak, komen saya Pak Firman. Iya, Terima kasih. iya, terima kasih Pak Carlo. Baik, silakan Pak Firman mau menanggapi. Ya, memang betul. Kalau kalau berbicara betul itu Bang. Ya, kalau emang itu kenyataan kita di ini kan, Indonesia ini agak spesial kita karena permukimannya dulu baru baru terpikirkan buat ini ya kan Pak, sarana prasarananya kan, yang seharusnya tadi itu berjalan beriringan. Tadi itu Ya, ketika kita sudah merencanakan permukiman, tapi kalau untuk case Pak Carlo ini memang untuk kan kita tidak akan tahu nanti ketika kita membangun jalan itu masyarakat tuh akan nyamannya pertumbuhan ekonominya di mana. Tapi yang jelas si perencana itu sudah pasti merencanakan buangan airnya itu ke sungai-sungai besarnya tadi. Itu yang kita cari saluran ini harus buang kemana. Jangan hanya cuma tahu mengalirkan tapi nggak bisa membuang. Kan fungsinya drainase itu apa? Mengalirkan air secepat-cepatnya, Pak. Mengalirkan air secepat-cepatnya. Berarti kan kita harus membuangnya kemana? Disitulah yang dinamakan drainase. Mulai dari catchment area dari limpasan limpasan ke inian masyarakat, apa air-air buat pribadi masyarakat, baru ditambah dengan air hujan, kita kumpulkan ke saluran tersier, masuk ke saluran sekunder hingga sampai ke primernya. Itu saya rasa iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman sudah berdiskusi bersama kami. Pak Carlo, terima kasih Pak Carlo sudah bergabung. Kita lanjutkan Pak Firman. Ini ya, pertanyaan saya ambil di kolom chat dari Ibu Echa Malolo. Apa indikator atau kriteria penanganan jalan pada pekerjaan preservasi? Silakan ditanggapi Pak Firman. Terima kasih. apa indikator Atau kriteria penanganan jalan pada pekerjaan preservasi. penanganan jalan, benar apa indikator? Apa indikator atau kriteria penanganan jalan pada pekerjaan preservasi? Nah, seperti tadi saya jelaskan, indikatornya itu awal mula kita surveinya kembali. Survei tadi saya jelaskan ada dua kali pelaksanaan di survei semester satu itu berdasarkan pelaksanaan di semester awal dan survei semester 2 itu buat nanti kita program kita buat tahun ke depannya indikatornya. Jadi yang saya jelaskan tadi, jadi jika kerusakannya bisa dilihat dari lapisan permukaannya Bu, berapa persen dia di situ yang sudah rusak. Jadi saya jelaskan di slide ini saya tampilkan lagi ya Mbak Lena ya. Ya, silakan.
Izin tampilkan lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Makanya tadi kan, ketika si konsultan survei itu sudah berjalan, dia melihat nih dalam suatu segmen itu kalau dia masih masih kurang ini untuk jalan berpenutup ya. Kalau kurang dari 6%, dia hanya pemeliharaan rutin saja. Dan luasan ya, luasan dari segmen ini. Umumnya kan per 100 meter dia, per 100 meter, dia 100 meter, 100 meter. Nanti ketika ketika si konsultan itu, coba saya lihat, tunggu. Saya ada nggak ya contohnya? Bentar ya. Bentar, ya. Saya lihat Silakan Pak. kalau saya. Nah, umumnya kami buat kayak gini. Bu siapa tadi yang bertanya? Eh, Ibu Echa Malul. Nah, ini gini, Bu. Jadi ketika survei itu, dia per 100 meter, kelihatan ya? Bentar dulu. Agak kecil ya Pak ya di saya. Nah, Nah, ya. ini kita buat strip map, yang namanya kan strip map. Ini mulai dari Pulang Pisau sampai batas Kapuasnya. Ini pekerjaannya. Jadi hasil strip map itu kita lihat nih. Kalau di sini kita lihat 0 sampai 9 di kilometer STA 9, dia masih kerusakannya masih relatif minim. Makanya dikasihnya rutin jalan saja. Begitu juga STA 9 10 200 dia masuk holding penundaan. Penundaan baru begitu terus ya sampai di ini yang kuning ini apa? Yang kuning itu rehab mayor. Rehab mayor 2 lapis. Nah, baru rekonstruksi. Rekonstruksi inilah kita benar-benar kita harus merekon kembali pekerjaannya. Inilah untuk yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan programnya. Jadi disurvei dulu semuanya, baru kita bisa pemetaan. Kita itu udah masuk kemana kondisi jalan tersebut. Begitu, Mbak Len? Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Echa. Baik. Eh, kita lanjutkan Pak Firman. Ya, saya berikan kesempatan untuk Pak Samit. Silakan Pak Samit, langsung saja bertanya. Terima kasih. Selamat siang, Bu Nela, Ya, silakan. Bu Lena ya. Ini saya mau nanya nih Pak. Untuk anggaran drainase jalan, itu setiap Pemda atau Pemprov itu ada anggaran rutinnya enggak sih untuk perbaikan-perbaikan drainase, Pak? Karena pada kenyataannya di Indonesia ini senang membangun, Pak. Begitu sudah hancur, sudah apa, baru dibangun. Tetapi ketika drainase itu tertutup sama tanah, sama sampah segala macam, saya lihat mereka fine-fine saja selama jalannya itu tidak terganggu. Betul seperti tadi ketika sudah ada musibah, misalnya airnya melimpah ke badan jalan, segala macam, baru mereka ribut gitu loh Pak. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, untuk penanganan jalan beton, Pak. Penanganan jalan beton ini kami sering melihat, sering kami melintasi jalan tol bahkan ini ya, yang anggarannya boleh katakan unlimited ya. Itu ternyata mereka hanya melakukan hanya sekedar formalitas saja, Pak. Artinya asal menutup lubang gitu loh. Baik itu aspal maupun betonnya. Contoh misalnya aspal, misalnya lubang terjadi kerusakan lubang misalnya kedalaman misalnya 10 sampai 15 cm. Mereka hanya ditutup saja, habis itu digiles. Nah begitu hujan besar, kendaraan banyak yang melintas, besoknya sudah berlubang lagi, Pak. Nah, dengan hal-hal seperti ini, apa yang harus dilakukan
oleh Pemda, Pak. Karena jujur saja kalau pas musim hujan itu pastilah dimanapun ya di seluruh Indonesia itu pasti jalan-jalan itu bahasa Jawanya itu seperti koreng, Pak, bermunculan gitu loh, Pak. Nah, khusus untuk jalan yang beton itu terjadi patah-patah, tetapi dibiarkan saja. Cuma di bonding pakai bukan pakai lem beton, tetapi pakai aspal, Pak. Nah, ini hal-hal seperti ini kami sebagai masyarakat kadang-kadang bingung gitu loh. Jadi kita apa ya istilahnya penelitiannya sudah sejauh ke sana, tetapi dalam prakteknya terbatas kepada hal-hal yang misalnya keterbatasan anggaran lah atau kesulitan apalah saya nggak tahu kadang-kadang politik gitu loh, Pak. Nah, dengan seperti ini kita apa yang harus kita lakukan, Pak narasumber? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Samit. Boleh langsung ditanggapi, tadi ada dua Pak Firman, silakan. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak Samit. Pak Samit sebelumnya asalnya dari mana Pak? Saya dari Jawa Tengah, Pak. Oke, matur nuwun sangat ya Pak. Oke. Untuk ini ya. Ya, yang pertama untuk anggaran di kabupaten atau provinsi seharusnya ada, tapi saya tidak bisa menjawab ya Pak ya, karena saya di kementerian. Seharusnya ada. Karena yang tadi seperti betul yang Bapak bilang. Jadi pemerintah yang tadi sering saya bilangin agak menyepelekan dengan drainase ini. Padahal dari pengurukan sampah segala macam itulah bisa meminimalisir banjir tersebut. Ya, itu ininya. Tapi kalau anggaran Pemda itu saya tidak bisa menjawab Pak, karena bukan di ranah saya. Tapi yang jelas kami di kementerian ada untuk pekerjaan rutin terkait pembersihan drainase ini. Tadi saya bilang bisa dengan swakolola, bisa kita kontrakkan long segment. Tuh untuk di jalan-jalan nasional Pak. Ya. Untuk yang tadi terkait jalan tol ya Pak ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk masukannya. Memang saya juga pengguna jalan tol. Jalan tol saya sering gini juga, dan saya sampai saat ini pun saya sampaikan ke teman-teman jalan tol Pak. Jadi di kementerian itu ada bidangnya masing-masing. Untuk yang jalan nasional dengan jalan tol itu terpisah. Saya sampaikan, dan begitu juga keluhan Bapak ini pun saya coba sampaikan ke teman di jalan tol. Nah, untuk saya menanggapi gini Pak. Di Kementerian PU itu ada yang namanya Badan Pengatur Jalan Tol, itu di Kementerian PU sendiri. Ada yang namanya BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Ketika pelaksanaan ketika program awal kami memprogram itu masuk ke BPJT. Program penerapan tarif tol itu masuk ke BPJT. Tapi ketika untuk pelaksanaan itu masuk ke BUJT, badan usahanya, selaku kayak Jasa Marga, Utama Karya Tol, entah apalah sekarang banyak banget kan nama-nama perusahaan tol sekarang itu. Nah, fungsi kami itu ketika ada yang kayak gini, itulah fungsi kami buat menegur BUJT-nya tersebut. Tapi untuk tadi masukan Bapak akan saya sampaikan ke teman-teman jalan tol Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Firman untuk tanggapannya. Pak Samit, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Mau ditanggapi, saya berikan kesempatan. Satu kali kesempatan, Pak. Silakan Pak Samit. Baik, Mbak. Terima kasih. Cukup, Pak. Cukup, baik. Matur nuwun nggih, Pak. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Samit untuk bergabung bersama kami. Baik, sebelum saya ke penanya langsung, saya ingin memberikan kesempatan satu peserta mungkin yang ingin bertanya langsung, silakan gunakan fitur raise hand. Baik, sebelum saya bacakan Pak Firman di kolom chat, ini memang masuk beberapa pertanyaan, tapi tadi saya terpancing dengan pertanyaan Pak Samit. Kalau tadi di jalan tol, tadi di presentasi Pak Firman, ini kan ada patching ya Pak ya, tambal sulam ya. Bapak membahas tentang patching, penambalan lubang. Ini sering saya lihat aktivitas yang paling sering saya lihat di jalan. Saya sebagai masyarakat sering melihat seperti itu. Nah, saya sering berkendara, cuman hasil dari patching ini menurut saya ya Pak ya, sebagai orang awam, sebagai masyarakat awam, saya merasa
itu tidak rata Pak atau bumping gitu. Yang Ya, atau tambalannya ini cepat lepas saat hujan. Nah, sebagai orang awam lagi, saya pengen tanya Pak, ini sebetulnya apa sih kesalahan teknis yang paling sering? Karena kan begitu banyak nih jalan-jalan yang bumping di lapangan gitu kan. Ini sebetulnya kesalahan-kesalahan seperti ini kan detail-detail kecil ini, apakah ada pengawasan yang pertama dari internal Bina Marga terhadap detail ini? Kemudian kesalahan teknis apa sih yang biasanya sering terjadi di lapangan saat eksekusi patching ini gitu Pak? Ya, Saya ingin tanya dua itu saja Pak Firman. Terima kasih. ya. Sebelum lagi saya bilang itu untuk di jalan nasional ya Mbak ya. Iya, jalan-jalan nasional. Ya, berarti kan kurangnya pengawasan dari teman-teman saya. Saya minta maaf sebelum lagi. Tapi saya sampaikan gini, ada aplikasi kami yang namanya Jalan Kita, Mbak. Iya, Ketika masyarakat kurang puas, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Jalan Kita Isu. Itu langsung 1 kali 24 jam harus dijawab dan harus diperbaiki dan harus difoto pelaksanaannya. Dan itu udah masuk ke pimpinan. Jadi biar teman-teman ada aspirasi masyarakat tersebut terdengar langsung ke pimpinan di aplikasi Jalan Kita tersebut. Bapak Ibu bisa langsung saja. Kalau iya, kami di Kalimantan sudah menerapkan itu untuk aplikasi Jalan Kita ini itu. Jadi biar langsung sorotan sorotan pimpinan itu pasti dan wajib 1 kali 24 jam wajib dilakukan perbaikan. Itu saja, Mbak Lena. baik. Berarti kita bisa download ya Pak Firman ya, dan kita Ya, eh, aspirasi kita terima kita kasih untuk sampaikan. masukannya. Tapi Iya, memang yang tadi saya bilang, kami pun harus berbenah. Masyarakat, karena zaman sekarang masyarakat apa-apa gampang untuk menginikan kan. Kita harus mengakui kemajuan teknologi, itu Kementerian PU pun harus segera berbenah. Dan sampai saat ini pun kami masih terus belajar-belajar untuk menanggapi kepuasan masyarakat. iya. Baik, terima kasih Pak Firman untuk Oke. tanggapannya. Baik, Bapak dan Ibu bisa download ya aplikasinya namanya Jalan Kita. Ayo kita sampaikan aspirasi kita. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu silakan bagi yang ingin bertanya langsung, saya masih berikan kesempatan untuk menggunakan fitur raise hand. Kita masuk ke kolom chat Pak Firman. Saya lanjutkan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ruli Hanafi. Di sini ada 3 pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama, mohon izin bertanya, bagaimana cara menghitung persentase kerusakan pada ruas jalan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghitung sebaran kerusakan? Apakah ada teknologi alat yang dipakai menganalisis kerusakan jalan? Dan yang ketiga, apa penyebab pada perkerasan kaku terjadi retakan melintang di tengah segmen atau ujung segmen, retak sudut dan retak memanjang? Terima kasih. Silakan Pak Firman, ditanggapi. Terima kasih. Oke. Nah, untuk mengukur kerusakan, tadi kan saya bilang indikatornya keluasan ya. Nah, untuk indikator luasan tadi dari per 100 meter tersebut, ya, Bapak Ibu, berapa persen? Jadi bisa kita hitung itu kan. Nah, terus untuk terkait alatnya ada. Mobil survei, kalau Bapak Ibu biasa lihat alat survei itu untuk melihat kerataan. Kalau gimana ya saya lihat, saya izin ini. Kalau Bapak Ibu sering lihat mobil survei Kementerian PU. Nah, bentar ya, Mbak. Iya, silakan. Dia pakai mobil Hawkeye. Hawkeye itu untuk ini identification roughness-nya, kerataan. Jadi dia si mobil survei itu wajib bukan menghindari, melewati lubang-lubang tersebut. Jadi biar tahu sedalam apa lubang tersebut. Jadi wajib wajib si konsultan itu menggunakan mobil tersebut untuk mengukur. Kan nggak mungkin juga kita jalan kaki semuanya kan? Itu. Jadi mobil Hawkeye itu. Ntar saya lihat ini. Kalau Bapak Ibu sering lihat mobil-mobil surveinya kami,
Ini Mbak Len, bisa terlihat ya? Nah, seperti Iya. inilah dia langsung kedetek ada programnya ini. Kedetek, jadi wajib ini. Nah, tapi yang jadi terkadang yang jadi permasalahan kami banyak banyak si driver itu malah menghindari lubang tersebut. Itulah gunanya kami ke lapangan. Ketika si kan masing-masing kalau di kementerian itu ada masing-masing manajer UASnya. Manajer UAS itu yang mengklarifikasi benar nggak hasil konsultan survei ini. Itu setelah validasi, bahasanya di kami validasi, memvalidasi kembali hasil survei tersebut. Ada mobil Hawke itu untuk mengidentifikasi kerataannya. Survei IRI bahasanya di kami. Iya. Eh, yang ketiga, Pak, silakan ditanggapi Yang ketiga pertanyaannya. apa tadi? Ya, apa penyebab pada perkerasan kaku terjadi retak melintang di tengah segmen atau ujung segmen, kemudian retak sudut dan retak memanjang? Oke, Penyebab, yang silakan. pasti penyebabnya ada celah. Celah air masuk di situ. Kembali lagi, musuh jalan tuh air, air, dan air. Ketika ada celah di situ, bisa jadi mungkin kena garukan alat berat, atau ada kendaraan yang lewat di situ, ada benda tajam tergaruk di situ, terlanjur air masuk, merusak konstruksi. Itu penyebab utamanya udah pasti air. Kalau selain itu, bisa jadi ketidakstabilan tanah terhadap fondasi awalnya. Itu Mbak Lena. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Ruli Hanafi. Terima kasih Pak Ruli untuk pertanyaannya. Silakan, Bapak dan Ibu, saya masih berikan satu kesempatan untuk penanya terakhir mungkin. Silakan Bapak dan Ibu. Saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan di kolom chat. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kurnia Tam Tamelt Fahmi. Ini ada 3 pertanyaan juga, Pak. Izin, Pak, saya ingin bertanya. Yang pertama, apa penyebab kegiatan preservasi jalan khususnya untuk pemeliharaan rutin jalan volume pekerjaannya dibatasi pada ruas? Sedangkan sering terjadi volume pada ruas A, volumenya besar sedangkan kebutuhannya sedikit. Dan pada ruas B, volumenya kecil sedangkan kebutuhannya besar. Mungkin ditanggapi dulu, nanti saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Pak Firman. Berarti Bapak ini sering sering di kami ya. Nah, umumnya di kementerian itu ada batasan anggarannya. Tadi setelah surveinya tersebut per kilometer. Jadi mungkin berapa per kilometernya? Untuk rekon biasanya 10 miliar per kilometernya. Jadi ada batasannya, Pak. Dan itu sudah terkonek di bendahara negara, udah pasti kan? Nggak bisa kita menentukan, wah, suka-suka kita, nggak bisa. Nggak bisa kita patokannya per kilometernya. Itu tadi. Nah, tadi untuk ini ada yang berlebih, ada yang tidak. Ketika berkontrak, bisa kita lakukan balance budget kan? Balance budget itu mana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan lapangan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, umumnya, umumnya si perencana ini kan melakukan desainnya biasanya kan di awal. Di awal, nah ternyata di akhir sudah ada perubahan. Makanya umumnya ketidaksesuaian antara desain awal terhadap pelaksanaan. Ada misalnya pas di desain awal, di sini nggak ada lubang. Tapi pada saat pelaksanaan, di lapangan ada lubang baru. Itulah kita gunakan justifikasi teknis kita pada saat pelaksanaan. Disitulah si penyedia jasa beserta dengan konsultan kami, konsultan supervisi kami, beserta dengan kami melakukan justifikasi teknis untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Tapi dengan catatan ketentuan, batas adendum tetap kurang dari 10%. Adendum kontraknya, perubahan harga.
Gitu Mbak Lena. Iya, baik. Berarti kalau kita menarik relevansi permasalahan ini sebab kinerja pemilihan rutin yang sering tidak optimal ini berarti dari sini ya Pak ya, meskipun anggarannya sebenarnya cukup, tapi alokasinya tidak tepat lokasi seperti itu. Bukan tidak tepat lokasi, adanya contoh misalnya ketika ketika si perencana awalnya mendesain hanya buat 3 lubang, Ya, ternyata sampai akhir tahun sebelum itu berkontrak di tahun anggaran baru muncul lubang-lubang baru jadi 7. Itulah kita menggunakan justifikasi teknis kita. Mana yang lebih prioritas terhadap baik, dana tersebut. baik, baik. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita lanjut pertanyaan yang kedua masih dari Pak Kurnia. Apa yang menjadi pembeda antara rutin jalan dan rutin kondisi jalan? Silakan Pak. Terima Ya, kasih. umumnya untuk rutin jalan itu hanya rumput saja. Rumput saja, berarti Bapak ini benar sering sama kami. Ya, kita ngerti. Untuk rumput saja, untuk pekerjaan rumput dan yang di bahu, perbaikan di bahu itu, untuk rumput dan drainase saja. Tapi kalau untuk rutin kondisi itu udah mulai masuk patching, patching, CAP, campuran aspal panas Pak di situ. Gitu Mbak Lena. Iya, baik. Berarti kalau untuk rutin jalan ini preventif ya Pak ya, dilakukan sepanjang tahun. Kalau untuk yang tadi Ya, rutin kondisi ini rutin sesuai sama rutin kondisi. kondisi juga sepanjang tahun. Baik, Baik, karena dia gini, dia ada lingkup, ada sublingkup. Lingkupnya masih masuk pemeliharaan rutin jalan, sublingkupnya rutin jalan saja, kondisi jalan. Tuh, kalau untuk rutin jalan, dia tadi hanya sebatas rumput saja dan pembersihan drainase. Untuk rutin kondisi, dia masuk pekerjaan CAP, campuran asupan patching tersebut. baik. Terima kasih Pak Firman. Satu pertanyaan lagi masih dari Pak Kurnia. Kapan penggunaan antara CAP dan CMM plus ACWC? Mohon pencerahannya Pak. Untuk apa? Apaan penggunaan? CAP dan CMM plus ACWC. Oh. Hot mailing mesinnya ya, lalu habis semua. Intinya, kalau untuk CAP itu kalau kami untuk CMM itu kan kayak macam CTRB juga itu hot milling mesin itu. Itu dimiling Pak, dimiling itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang rusak lagi. Terakhir kita bongkar dan biar tidak terlalu membutuhkan biaya banyak, tidak ini, tidak karena anggaran kita juga terbatas, tidak ada untuk rekon, itu kan masuk nanti ke rehab kan, rehab kita milling saja juga bisa Pak, dimiling baru kita CWC. Tapi untuk sekedar patching saja, overlay saja di situ. Gitu Mbak Len. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Kurnia. Pak Kurnia, terima kasih untuk pertanyaan yang masuk di kolom chat. Baik, kita lanjutkan. Saya masih berikan kesempatan untuk penanya terakhir. Mungkin satu orang penanya, Bapak dan Ibu, silakan gunakan fitur raise hand. Kita bisa berdiskusi atau bertanya langsung dengan narasumber kami. Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendro Prastowo di kolom chat. Untuk case di ruas Jalan Sumsel, Lampung, cukup sulit menerapkan regulasi terkait odol karena banyak banyak bintang kejora di belakang truk ojol. Silakan ditanggapi Pak Firman. Banyak bintang, oh bintang kejora ini maksudnya gimana ya? Ada Saya juga bingung Pak, mohon maaf. apa? Saya juga bingung ini Iya, maksudnya saya salah banyak menjawab nanti nih. bintang kejora di belakang truk Ada ojol. makna tersendiri nih. Bintang kejora ini maksudnya gimana ya? Mungkin mohon maaf, mungkin odol ini truk ini sopirnya mungkin punya backing mungkin Pak. Saya juga Ya, kurang paham. Mungkin saya seperti tidak. itu, mohon maaf kalau saya salah Ya, mengartikannya. makanya tadi kan Atau saya. ada kelompok tertentu yang melindungi, mungkin enaknya seperti itu. Nah, kalau soal itu saya tidak berani menjawab. Karena Baik. ya, Itu di luar materi kita juga, Pak. ya, yang jelas sampai saat ini itu masih isu strategis dan kami sama-sama kalau kita mau menyelesaikan masalah odol ini, ayo kita sama-sama. Iya.
Kami sebagai pemilihan sarana prasarananya, teman-teman perhubungan sebagai penertib transportasi tersebut, teman-teman kepolisian juga sebagai penindak hukumnya. Iya, Gitu, Mbak Lena? iya. Baik. Saya tidak memilih menjawab itu. Baik, berarti kita butuh kolaborasi ya Pak ya lintas Ya. sektor untuk menghadapi isu Mm. odol ini. Yang Seperti itu. jelas, dari kami fungsinya hanya sebagai pengingat saja ke masyarakat. Jadi sampai Iya, saat ini agar kami tidak disalahkan, karena kan undang-undangnya jelas. Kecelakaan terjadi dan menyebabkan kematian si pemilik jalan tersebut, baik itu maupun jalan nasional jalan ini bisa dituntut. Undang-undangnya jelaskan di situ kan, tapi agar kami tidak kena pasal tersebut, fungsi kami hanya mengingatkan ke masyarakat, kami pasanglah rambu-rambu. Rambu-rambu, jalan ini hanya untuk 8 ton, jalan ini hanya untuk 10 ton. Karena lagi, fungsi kami tidak untuk berkaitan menginginkan mereka terkait pembatasan muatan dan penindakan hukumnya. Gitu Mbak Lena. iya, baik. Terima kasih Pak Firman untuk tanggapannya. Mudah-mudahan bisa menjawab tanggapan dari Pak Hendro Prastowo. Terima kasih Pak Hendro. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Pak Firman kita lanjutkan. Ini masih ada 2 pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan kembali. Untuk Bapak dan Ibu, saya ingatkan juga bagi yang ingin bertanya langsung, silakan gunakan fitur Raise Hand. Ini pertanyaannya dari Pak Hendro Prastowo. Iya, masih dari Pak Hendro. Jadi, jika dari pengamatan kami, selama ini permasalahan tersebut lebih diakibatkan perencanaan yang tergesa, sehingga terjadi kelebihan dan kekurangan pada masing-masing output. Apakah betul begitu ya, Pak? Nah, terkait tadi balance budget ini, kayak kan tadi kan selaku manajer ruas atau selaku PPK-nya itu wajib mengetahui setiap kondisi di ruas tersebut. Makanya ketika dia sudah berkontrak dengan penyedia jasa, dia sudah survei MC0-nya, itu wajib dilakukan justifikasi teknisnya, addendum. Jika memang ada perubahan desain bahasa di situ, perubahan program di situ, perubahan programnya tadi penambahan itu. Tapi untuk lingkup-lingkup efektif kayak rekonstruksi, rehab ini itu tidak bisa karena memang itu sudah out target dan itu sudah karena itu jatuhnya ke belanja modal. Kita sudah berkomitmen dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan tahun ini berapa kilo, untuk rekonstruksi jalan tahun ini berapa kilo. Itu sudah berinian dengan teman-teman Kementerian Keuangan sudah tercatat itu Pak. Jadi ketika tidak kita kerjakan, kami pun menjadi catatan di situ. Kementerian PU dikasih uang segini untuk preservasi, untuk rekonstruksi, ini kenapa jadi turun? Gitu. Yang jelas yang bisa digeser-geser hanya sekedar belanja barang. Belanja barang berupa pemeliharaan rutin dan rutin kondisi tadi. Tapi untuk rehabilitasi, untuk itu tidak bisa. Rekonstruksi tidak bisa. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Firman. Baik, ini ada tanggapan kembali dari Pak Kurnia Tamel yang tadi eh, berbicara tentang pekerjaan untuk ruas ya Pak ya. Benar Pak, tapi terkadang realisasi saat kita mau balance budget atau balance target sulit untuk menurunkan DIPA yang menyebabkan akhirnya titip menitip antar ruas. Bagaimana itu Pak? Apakah diperbolehkan titip menitip antar ruas? Saya tidak ini statement Bapak ya. Seharusnya memang tidak ada titip menitip antar ruas. Yang jelas ketika si perencana itu berdasarkan hasil surveinya dan situ sudah divalidasi oleh manajer ruasnya, maka lakukan pemaketan di situ. Kalau soal titip menitip antar ruas itu bahasa Bapak. Yang jelas dari kami itu program sudah terlaksana mulai dari survei, baru masuk ke perencanaan, masuk ke validasi perencanaan, ya pemaketan terjadi, baru kita melakukan kontrak dengan penyedia jasa. Itu Mbak Lena.
Iya, baik. Terima kasih Pak Firman untuk tanggapannya. Baik, Bapak dan Ibu silakan. Eh, itu merupakan pertanyaan yang terakhir masuk, Pak, di kolom chat. Baik, saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh menggunakan fitur raise hand. Kita masih ada 5 menit lagi. Silakan. Atau yang ingin mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, silakan nanti saya bacakan untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik. eh Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami akan akhiri untuk seminar hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, saya masih berikan satu kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Baik, mungkin kita akhiri untuk seminar ini Pak Firman, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri dan saya ingin nanti minta Pak Firman untuk memberikan closing statement, tapi ini ada sedikit kesimpulan dari seminar kita pada eh, siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan. Yang pertama, konservasi jalan bukan hanya sekedar memperbaiki kerusakan, melainkan serangkaian kegiatan penanganan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan. Tujuannya adalah mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana tercapai yang pada akhirnya berdampak pada penurunan biaya transportasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, program penanganan jalan dibagi berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ketiga, teknologi preservasi perkerasan memiliki berbagai opsi teknologi penanganan. Yang pertama untuk jalan aspal, mulai dari metode preventif seperti fog seal, chip seal, slurry seal, hingga perbaikan seperti patching, crack seal, dan daur ulang dingin. Kemudian untuk jalan beton atau rigid, penanganan meliputi joint and crack sealing, cross stitching atau penjahitan retak, dowel retrofit atau penambahan penyaluran beban, hingga full depth repair. Yang keempat, pentingnya drainase dan bahu jalan. Aspek drainase sangat vital, terutama pada jalan tanpa lapis penutup, di mana pekerjaan utamanya adalah mengusahakan agar air mengalir lancar dan tidak menggenang di badan jalan. Pemeliharaan bahu jalan juga krusial untuk menjaga elevasi agar tetap rata dengan permukaan jalan guna keselamatan pengguna. Dan yang terakhir, skema pelaksanaan atau delivery system. Dalam pelaksanaannya, preservasi jalan dapat dilakukan melalui sekelola atau internal bina marga atau secara kontraktual. Salah satu skema modern yang diterapkan adalah long segment, di mana penanganan dilakukan secara menerus sepanjang ruas 50-100 km dengan berbasis pemenuhan tingkat layanan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada seminar kita pada hari ini. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya ingin mempersilahkan narasumber kami Bapak Firman Hasi Holland untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan berbagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk masukan dari Bapak Ibu. Masih banyak yang harus kita benahi. Dan saya mohon juga untuk Bapak Ibu terkait yang tadi itu yang saya bilang aplikasi jalan kita di kami itu harap digunakan dan itu benar-benar berlaku secara nasional untuk jalan nasional. Berlaku untuk jalan nasional. Jadi mari kita jaga sama-sama ya. Mari kita sama-sama menjaga jalan kita. Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami, baik kalau kesahnya baik jalan nasional maupun jalan tol. Begitu juga kami juga siap untuk mengevaluasi jika ada masukan dari Bapak Ibu. Untuk kerjasamanya semuanya, saya tutup, kembalikan ke Mbak Lena. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman untuk closing statement-nya. Dan akhirnya kita telah selesai Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya apresiasi tinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu pada seminar hari ini. Dan saya juga tentunya mengapresiasi kepada penyelenggara yaitu Astekindo atau Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia dan juga kepada P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan sangat antusias seminar kita pada hari ini. Saya Lena Yunari selaku moderator seminar pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan khususnya saya juga mohon maaf kepada narasumber kami apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan jabatan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di seminar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Makasih Pak Firman, Ya, Mbak Lena. terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Firman, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih.